Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana ikakum ulumahu wa nasallallahu barakati ulumihi. Al-majlisus salis fi fadilatil ilm. Pembahasan majlis yang ketiga tentang fadilah keutamaan ilmu. Pembahasan tentang keutamaan ilmu ini diawali dengan sebuah firman Allah yang berada dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Jadi pertama kali yang dilakukan oleh Allah ketika menciptakan Adam itu adalah Adam Nabiullah alaihissalam dibekali ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Jadi setelah diciptakan Adam wujud Adam, lalu kemudian yang pertama kali dibekalkan kepada Adam adalah ilmu. Setelah ilmu punya ilmu, baru kemudian dipamerkan kepada malaikat. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Nah, ketika dipamerkan oleh malaikat, Nabiullah Adam dengan malaikat kualitasnya berbeda. Nah, ketika dipamerkan oleh malaikat kepada malaikat, maka kemudian Allah ngetes. Ya Adam, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Nah, ngetes, yang ngetes ke Adam, ngetes malaikat. Cerdas cermat, kira-kira begitu. Wah, malaikat suruh nyebut ini enggak bisa. Nabi Adam ya bisa, mau diajari kan gitu. Jadi itu bedanya orang yang berilmu dengan yang malaikat itu ilmunya hanya tasbih, ya. Jadi selalu bertasbih kepada Allah. Tidak ada penolakan, tidak dikasih nafsu untuk menolak. Tapi Nabi Adam dikasih ilmu. Banyak hal yang ada di dunia ini yang kemudian menjadi bekal dia untuk hidup selanjutnya. Ya, bagaimana menahan hawa nafsu, bagaimana bertaubat dan seterusnya. Nah, ada cerita ketika Adam dan malaikat itu sama-sama diciptakan, lalu Nabi Adam itu diberi keistimewaan, malaikat kemudian cemburu. Nah, ketika cemburu, maka kemudian Allah ngetes. Oke, kalau gitu saya kasih sama dengan Nabi Adam. Maka diturunkan ke dunia. Lalu ceritanya setelah turun ke dunia, kalau manusia bisa menghadapi hawa nafsunya, bisa mengolah hawa nafsunya, malaikat tidak bisa. Maka itu yang kemudian nanti terjadi ketika sampai di dunia, malaikat itu mengajarkan sihir. Jadi awal terjadinya ilmu sihir itu karena diajarkan oleh malaikat. Nah, lalu kemudian nanti tergoda oleh perempuan dan seterusnya. Ini nih betapa posisinya, ya, betapa berharganya, betapa mulianya orang-orang yang berilmu. Itu penting. Nah, Allah mengajarkan beberapa asma. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahul malaikah. Jadi ada yang menafsirkan bahwasanya ketika wa 'allama Adama itu adalah imma bi khuluqi ilmin daruriyyin biha fihi aw bi ilqa'i fi ra'ihi wa la yaftaqiru ila sabiqat islahi liyatasalsal. Model penurunan ilmu itu bisa jadi dengan pemberian akhlak, pembekalan akhlak yang mulia, baik diajarkan secara langsung atau secara ilham. Jadi bagi Allah mengajarkan makhluknya agar kita berilmu itu gampang. Ada ya diberikan ilham juga ilmu, diberikan ilham. Orang punya masalah, lalu kemudian tahu-tahu kita menemukan solusinya. Itu kan ilmu, ya kan itu ya. Kita punya masalah, stres, lalu berdoa ya Allah, mengadu kepada Allah, lalu kemudian tersirat cring, ada penyelesaiannya. Muncul langkah-langkah solusinya.
Itu salah satu metode Allah mengajarkan agar kita berilmu. Begitu juga dengan Nabi Adam. Yang mengajarkannya itu kalau seorang guru, seorang ustadz kepada muridnya, biasanya ada papan tulis, ada spidol atau kapur, lalu diajarkan. Itu yang manual, yang konvensional. Ya, Allah mengajarkan makhluknya bisa dengan berbagai cara. Salah satunya misalkan dengan ilham juga bisa kan. Jadi tidak membutuhkan wala yaftakiru ila sabiqatil istislah liyatasalsal. Jadi tidak membutuhkan semacam dari pendidik sebelumnya lalu kemudian agar itu nyambung, itu tidak. Jadi tidak. Polanya seperti itu. Ada berbagai cara. Nah, setelah kemudian Allah memamerkan di hadapan malaikat kan merasa kalah. Lalu mereka mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu mereka malaikat pada berkata, subhanaka, maha suci engkau, la ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami illa ma 'allamtana, kecuali engkau mengajarkan kepada kami. Jadi ini juga menjadi satu spirit pesan bahwasanya sepinter apapun kita nggak boleh sombong, karena ilmu itu diberikan Allah kepada kita. Kalaupun kita mau dicabut lalu menjadi bodoh, bagi Allah itu mudah saja. Kalau sudah Allah berkehendak untuk mencabut, kan dicabut saja. Maka dalam sebuah riwayat juga ketika ilmu itu dicabut, ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Itu kan ketika Allah ingin mencabut ilmu, itu ya dengan cara menciptakan kebodohan. Caranya adalah dengan mencabut nyawa para ulama-ulamanya. Jadi ketika para ulama itu dicabut nyawanya, maka yang muncul adalah kebodohan. Maka orang hidup dengan kebodohan. Kalau sudah hidup dengan kebodohan, fantazir sa'ah, tunggulah terjadinya kiamat. Orang beragama nggak pakai ilmu, kan begitu. Orang beragama nggak pakai ilmu sudah menunjukkan kita hidup dengan kebodohan. Kan banyak orang beragama tidak menggunakan ilmu, kan juga banyak. Sudah banyak gejalanya orang beragama tidak menggunakan ilmu. Kenapa? Karena kiamat sudah dekat, kira-kira. Karena kiamat sudah dekat, maka para ulama-ulama, orang soleh itu dicabut. Lalu kemudian yang hidup, yang ada adalah kebodohan. Kita bekerja beramal dengan kebodohan. Ya. Maka kemudian untuk mencegah kiamat, biar kiamat itu enggak terjadi, maka kita harus punya semangat yang tinggi untuk belajar. Jadi kalau kira-kira jamaah-jamaah hari ini hadir di majelis ilmu, pada hakikatnya ingin menghambat biar kiamat tidak cepat terjadi. Kan gitu. Karena kalau nggak ngaji, ya kiamat cepat terjadi. Tadi selain dalam ibadah nggak pakai ilmu, dalam yang lainnya, ya nggak pakai ilmu, akhirnya rusak dunia. Rusak dunia itu sudah kiamat awal. Nanti kalau rusaknya ekstrim, itu baru kiamat yang terjadi. Hancurnya bumi dan lain sebagainya, itu menjadi kiamat kubro. Kalau matinya para ulama, itu masih menjadi tanda-tanda kiamat sughro. Nah, kita sering mendengar belakangan ini ulama-ulama besar, ulama yang soleh, ulama-ulama yang alim, itu banyak yang dipanggil oleh Allah. Ya mudah-mudahan ini bukan gejala akan muncul atau terjadinya kiamat kubro. Anggap aja proses normal. Banyak kiai-kiai muda itu meninggal itu banyak.